Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Kayana Putri Pamungkas dengan NIM 5521808145. Pada video part 3 ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengentry penyesuaian dan menampilkan beberapa laporan keuangan pada laporan PD Pelangi. Sebelum menonton video part 3, pastikan kamu sudah menonton video part 1 dan part 2-nya ya. Karena video ini merupakan kelanjutan dari video di part sebelumnya. Langsung saja, let's get it. Langsung saja kita buka aplikasi Mayop seperti biasa, dan di situ sudah ada memo untuk penyesuaian PD Pelangi, yaitu merupakan bukti memorial. Di situ tertulis isi memonya adalah telah diterima rekening koran dari Bank SMK Kacemo Toha pertanggal 31 Desember 2010, menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue-nya 5.320.000 dan bank service charge-nya Rp250.000. Langsung saja caranya, yaitu kita klik account, lalu kita pilih record journal entry. General jurnalnya kita isi BM 12-1, tanggalnya 31 Desember 2020, dengan memo yaitu ayat jurnal penyesuaian dalam kurung AJP 1. Lalu akunnya kita isi yang pertama, yaitu kita pilih cash in bank, lalu use account dengan nominal debitnya Rp5.070.000. Lalu yang kedua kita pilih bank service change dengan nomor 9-1.200, lalu use account dengan nominal di debit Rp250.000. Lalu yang ketiga kita pilih interest revenue lalu use account dengan nominal di kredit sebesar Rp5.320.000. Maka di out of balance-nya itu sudah 0, merupakan ini tandanya udah balance. Lalu kita record. Lalu yang kedua juga ada data dari PD Pelangi berupa bukti memorial. Isi memonya yaitu data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Kita ke bagian report, lalu ke account, kita pilih trial balance, lalu display. Nah, untuk menentukan ayat penyesuaiannya, maka cara penghitungannya yaitu store supplies dikurang persediaan akhir. Jadi 9.800.000 dikurang 4.850 menghasilkan 4.950.000. Lalu yang kedua ada beban sewa toko, dan yang ketiga ada beban asuransi, itu tetap nominalnya seperti itu. Dan yang keempat ada cadangan kerugian piutang dagang sebesar 5%. Cara penghitungannya yaitu 5% dikali saldo akhir piutang dagang lalu dikurang allowance for doubtful, maka menghasilkan nilai nominal sebesar Rp190.000. Lalu kita close lagi. Kita langsung ke account, lalu ke record journal entry. General jurnalnya kita isi BM 12-2 dengan tanggal 31 Desember 2020. Lalu memonya kita isi ayat jurnal penyesuaian dalam kurung AJP 2.
account-nya kita isi yang pertama yaitu store supplies. Lalu kita use account. Lalu yang kedua kita pilih store supplies. Lalu use account dengan debitnya sebesar 4.950.000. Lalu kreditnya juga sama 4.950.000 rupiah. Ayat jurnal yang kedua kita isi rent expense. Rent expense-nya itu di debit, lalu kita use account dengan yang di kredit yaitu ada prepaid rent. Lalu use account. Rent expense-nya kita isi di debit sebesar 2.500.000 rupiah. Dan juga di prepaid range-nya sama, di bagian kredit 2.500.000 rupiah. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian yang ketiga yaitu insurance expense, lalu use account dan di kreditnya ada prepaid insurance, lalu use account juga. Di debitnya kita isi nominalnya 1.250.000, di kreditnya juga sama. Lalu ayat jurnal penyesuaian yang terakhir kita pilih bad debt expense, lalu use account. Di kreditnya ada launch for the full debit, lalu kita use account juga. Di situ nominalnya sebesar 190.000 rupiah. Debit kredit harus sama, maka out of balance-nya sudah balance, di situ tertara 0, lalu kita record. Dan saya akan menampilkan laporan keuangan yang sudah dibuat pada PD Pelangi. Kita klik report, lalu pilih account. Dan di sini pilih profit and loss, lalu display. Dan di situ sudah ada data untuk laporan laba rugi PD Pelangi dengan net profitnya sebesar 49.868.000 rupiah. Lalu kita close dan kita pilih standar balance sheet, lalu kita display untuk melihat neraca PD Pelangi. Di situ liability sama equality-nya itu sama sebesar 426.888.000 rupiah. Lalu jika sudah balance kita close. Dan untuk melihat laporan arus kas PD Pelangi kita klik report, lalu pilih banking, klik statement of cash flow, lalu kita display. Dan di situ sudah ada net income-nya sebesar 49 juta sekian dengan cash at the end of the period-nya sebesar 249.640.000 rupiah. Lalu kita close. Dan sekarang untuk melihat kartu piutang caranya dengan klik report, lalu pilih sale, klik customer ledger, kita pilih customize, kita klik customize. Lalu di situ kita atur tanggalnya dari 1 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020. Lalu jika sudah kita display.
Dan di situ terdapat kartu piutang yang sudah kita buat. Jika sudah, kita close. Lalu sekarang memperlihatkan kartu persediaan barang dengan cara report, lalu klik inventory, lalu kita pilih item register detail, lalu kita pilih customize, tanggalnya kita atur, lalu display. Dan di situ sudah ada memonya, ada dua, yaitu IBMP 230 dan Acer P60. Lalu kita close. Dan yang terakhir yaitu melihat kartu utang dengan cara klik report, lalu pilih purchase dan klik supplier ledger. Kita customize, atur tanggalnya, kita klik display, lalu muncul datanya untuk CV Setiabudi, PT Lodan, dan PT Makmur Jaya. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan Mayo part 3-nya. Semuanya sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.